Bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi sensasi fisik itu yang sering muncul ketika kita mengalami gangguan kecemasan atau gangguan kecemasan plus masalah gangguan lambung ataupun GERD? Nah, bagi teman-teman yang punya masalah ini, silahkan tonton video sampai habis. Teman-teman yang mengalami GERD ataupun teman-teman mengalami gangguan kecemasan ataupun mengalami kedua-duanya, GERD plus anxiety, maka teman-teman rasakan sering berhadapan dengan semua rasa nggak nyaman di tubuh, dari mulai begah, kemudian rasanya mual, kemudian rasanya nggak nyaman di ulu hati, kemudian pusing, dan lain-lain ya. Itu sangat akrab sekali kita akan alami dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita jadi tidak nyaman sekali dan membuat jadi kepikiran terus dan kepikiran terus. Nah, teman-teman, ada satu cara yang akan saya share di sini yang bisa membantu dirimu untuk jauh lebih baik. Dan pertama kali saya mau ingatkan dulu bahwa teman-teman bahwa sensasi ketika kamu alami GERD ataupun ketika kamu alami masalah pencernaan yang sekarang kamu alami itu adalah aman. Oke ya, itu pegang dulu di awal, pegang, pegang, dan pegang di awal. Dan semua sensasi yang juga dialami karena anxiety, ya karena juga beberapa sensasi itu mirip, overlapping dengan sensasi GERD, bedanya hanya di konteks ya, bedanya ada beberapa di penyebab dan juga di konteksnya. Kamu mengalami misalnya mengalami jantung berdebar, ya itu bisa karena GERD, ya kan? Tapi juga bisa jantung berdebar itu juga bisa muncul karena kecemasan kamu. Nah, sama kan? Sama-sama jantung berdebar. Cuma bedanya di sini karena GERD, di sini karena anxiety. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang juga overlapping, gejala-gejala itu mirip-mirip semuanya. Nah, paling penting adalah kamu pahami bahwa yang satu itu muncul karena lambung, yang satu muncul karena pikiran. Dan antara pikiran dan lambung itu saling berkoneksi, sehingga ya saling mempengaruhi. Itu jadi kayak lingkaran setan. Kalau lambung kamu nggak benar, dan kalau kemudian kamu mikir-mikir, iya semakin cemas. Itu kamu cemas-cemas, ya mikir-mikir lagi. Itu kan muter dan muter dan muter dan sana aja. Sehingga supaya kamu bisa memutus rantai itu, memutus siklus itu adalah bagaimana bersikap tenang. Benar bersikap tenang ketika menghadapi rasa yang tidak nyaman itu. Nah, bersikap tenang ini baru bisa dimunculkan ketika kamu bisa mulai percaya bahwa sensasi yang kamu rasakan tidak nyaman itu, walaupun tidak nyaman, itu adalah aman. Sehingga sering saya bilang di video-video saya adalah, it's okay not to be okay. Oke, it's okay not to be okay. Jadi artinya, ya walaupun kamu nyaman, it's okay, karena kamu sebenarnya aman. Itu kamu perlu fokuskan, perlu kamu pahami dulu ya. Nah, kemudian yang menjadi main point, menjadi bahasan utama adalah bagaimana kalau sekarang kita akan memberikan perhatian pada rasa yang nyaman di tubuhmu. Karena selama ini ketika kamu merasakan GERD atau kamu merasakan anxiety atau mengalami GERD anxiety sekalipun, sekali lagi sensasi itu buat kamu sangat tidak nyaman, tidak aman. Nah, itu yang kamu berikan terus-menerus ke dalam otakmu terus dan itu membuat siklusnya tidak berhenti lagi. Saya ulang ya. Kamu sudah tahu misalnya bahwa itu aman, tapi masih tetap kebawa ke sana. Nah, fokusnya di sensasi itu. Semakin fokus di sensasi itu semakin membesar. Apa yang kamu fokuskan itu semakin besar. Jadi ada beberapa orang yang kemudian akan mengalihkannya dengan melakukan aktivitas apa atau melakukan aktivitas apapun gitu untuk supaya tidak mikirin ini. Nah, yang saya mau sharing ke teman-teman sekarang adalah bagaimana untuk kita sekarang adalah fokusnya dipindahkan. Jadi fokusnya kita akan coba untuk memberikan pesan aman ke tubuh. Oke, ingat, kita akan berusaha memberikan pesan aman ke tubuh, karena memberikan pesan aman ke tubuh itu sangat penting sekali. Ketika kita mengalami cemas, itu biasanya teman-teman, itu kita itu ada kekhawatiran yang jelas-jelas sangat terasa jika kita merasa nggak nyaman, tidak aman di tubuh. Nah, fokusnya sekarang adalah kita mencari ruang aman di tubuh, mencari ruang aman di tubuh, mencari rasa aman di tubuh dengan cara fokus pada rasa normal atau sensasi normal. Oke, mari kita lakukan ini supaya teman-teman lebih paham. Silakan tutup mata dan kemudian silakan kamu rasakan di bagian tubuh mana yang kamu merasakan lebih nyaman. Mungkin beberapa orang mungkin merasakan seluruh tubuhnya nggak nyaman semuanya. Tapi pasti ada beberapa bagian tubuh yang membuat kamu merasa nyaman atau aman atau tenang. Nah, carilah itu walaupun itu mungkin sedikit. Kalau kamu bisa mencari lebih banyak, itu akan jauh lebih bagus. Ya, silakan coba cari.
Misalnya kamu coba sekarang fokus pada sensasi ketika kalau kamu sekarang lagi duduk dan kamu sekarang bisa melepaskan sepatu ataupun sendal dan kemudian kamu merasakan kaki kamu menginjak lantai dan kamu merasakan lantai kamu itu dingin, kemudian kamu bisa merasakan sensasi ketika menapak lantai atau ketika kaki kamu menyentuh lantai dan itu membuat kamu jauh lebih baik. Oke, fokus di sana. Oke. Kemudian ketika kamu misalnya kamu sekarang perhatikan, misalnya kalau kamu duduk sekarang, perhatikan pantat kamu tuh. Perhatikan pantat kamu. Rasa duduk di sana. Itu nyaman nggak? Rasakan beratnya, rasakan aja pantatnya. Oke. Kemudian sekarang, coba kamu fokuskan perhatian kamu pada nafas. Ya, oke. Nah, hal-hal seperti ini kamu cari teman-teman. Mana? Kalau tadi kan contohnya 3 ya, telapak kaki, pantat, sama nafas. Nah, kamu coba cari bagian mana yang buat kamu merasa aman atau nyaman atau tenang. Misalnya, ketika kamu merasakan lebih nyaman di tangan, ya fokusnya tangan. Kalau kamu dirasakan fokusnya lebih nyaman di telapak kaki, nanti ketika ada sensasi muncul, karena kamu sudah tahu bahwa rasa aman atau rasa nyaman itu kamu hadir ketika di telapak kaki, maka kamu pindahkan perhatian kamu ke telapak kaki. Nah, ini akan membantu kamu tidak gampang terbawa dengan semua sensasi. Walaupun masih ada sensasi yang cukup besar di sini, tapi paling tidak ini akan membantu kamu jauh lebih baik. Ataupun ketika mengalami GERD sekalipun ya, mengalami rasa pegal, kemudian kembung, kemudian nggak nyaman sekalipun, itu cobalah kamu untuk arahkan perhatian kamu pada rasa aman di tubuh, di daerah bagian tubuh yang tertentu itu. Dan dengan kamu latih terus, itu akan membuat kamu semakin lebih baik. Cara yang lain yang biasanya sering dilakukan adalah yang sering saya bilang di YouTube saya adalah dengan menggunakan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Ya, saya sudah sering bahas ini di YouTube saya, teknik 5, 4, 3, 2, 1. Di mana kamu belajar untuk tidak fokus pada rasa yang muncul di tubuh, kamu fokus untuk pada apa yang ada di sekitarmu. Yaitu sebutkan 5 hal yang kamu lihat, sebutkan 4 hal yang kamu rasakan di kulit, sebutkan 3 hal yang kamu dengar, sebutkan 2 hal yang kamu bau, dan sebutkan 1 hal yang bisa kamu kecap. Nah, ini juga sama sebenarnya teman-teman, fokusnya adalah membuat kamu tidak terlalu fokus pada sensasi yang muncul di tubuh. Nah, begitu kamu tidak fokus pada sensasi tubuh, maka kamu akan berikan sinyal aman kepada otakmu, tenang, ya. Dan ketika tenang ini membuat kamu akan merasa rileks, sistem saraf parasimpatetis akan bekerja dan membuat diri kamu tuh akan jauh lebih nyaman, tenang di tubuh kamu, lebih rileks. Kalau secara sederhana, gampangnya adalah gini teman-teman, bahwa selama kamu bisa tidak mengancam dirimu dengan semua rasa sensasi itu, dan kemudian kamu memberikan pesan aman ke otak, maka kamu akan jauh lebih tenang. Nah, cara yang saya bahas barusan saya bahas, itu adalah saya teknikal-teknikalnya yang bisa membantu kamu. Secara umum, secara prinsip, kalau kamu masih bingung dengan apa yang saya bahas, maka secara umum adalah, sekali lagi saya ulang, bagaimana untuk kamu tidak terus memberikan pesan ancaman ke dalam dirimu. Bagaimana untuk kamu tidak membuli dirimu terus. Dan ini sudah sering saya bilang selama ini. Jangan bully dirimu terus-menerus. Jangan bully terus dirimu. Semakin kamu bully, semakin menambah penderitaan. Cara-cara ini silahkan lakukan, teman-teman. Itu akan membantu kamu lebih baik. Dan kalau kamu mau lebih jelas, kamu bisa ikuti buku Bebek Cemas dan juga buku Goodbye Anxiety yang akan membantu kamu untuk jauh lebih paham tentang apa yang saya maksudkan. Dan kamu bisa pesan di sini. Tidak lupa lagi saya ingatkan teman-teman, up and down ketika mengalami rasa tidak nyaman itu sangat wajar sekali. Up and down sangat wajar sekali dan kamu perlu melatih kesabaranmu. Udah sabar, saya tahu Anda udah sabar, sangat sabar. Karena Anda terus berusaha dan terus tambahkan kesabaran dengan menambah metode baru atau menambah ilmu baru untuk melengkapi ilmu-ilmu yang kamu punya sehingga semakin bertambah, sehingga kamu semakin tahu apa yang perlu kamu lakukan. Jadi sekedar untuk mereview lagi teman-teman, GERD itu aman nggak?
Anxiety itu aman nggak? Sensasi-sensasi yang kamu rasakan, sensasi GERD itu aman nggak? Sensasi anxiety itu aman nggak? Sensasi GERD, anxiety itu semuanya aman nggak bagi dirimu? Kalau kamu masih menjawab tidak aman, kamu perlu lihat video lagi saya baik-baik lagi. Ulang lagi video saya ini, ya, ataupun video-video saya yang lain. Karena itu krusial, teman-teman. Itu penting sekali untuk kamu punya pemahaman dasar yang benar. Dan begitu kamu punya pemahaman dasar yang benar, kamu akan jauh lebih baik. Karena banyak orang sebenarnya sudah tahu itu aman, tapi masih tetap masuk ke dalam hal yang sama. Ya, itu masalah kedua. Itu masalah kedua. Tapi masalah yang saya bahas fokusnya adalah bagi kamu yang belum bisa percaya bahwa atau tidak percaya bahwa GERD itu aman, tonton lagi video saya sebelumnya. Nanti kan ada tingkatan yang permasalahan lagi yang muncul, yaitu sudah tahu aman tapi masih belum percaya, ya kan? Nanti kita bahas lagi di video-video berikutnya. Nah, dari ini dan nah itu ya teman-teman, semoga video saya yang saya singkat ini membantu kamu untuk jauh lebih paham, membantu kamu untuk jauh lebih tenang, membantu kamu untuk lebih baik lagi. Oke? Demikian semuanya. Sampai jumpa, Mas.